Halo, selamat siang teman-teman. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan kita Smart Trading Academy. Kita akan membahas materi tentang saham. Kemarin kita sudah membuka tentang pengenalan awal saham. Lalu hari ini kita akan membahas klasifikasi sektor dan subsektor dalam saham Bursa Efek Indonesia. Oke. Nah, saham di Bursa Efek Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 9 sektor, yaitu agrikultur, mining, basic industry dan chemical, miscellaneous industry, consumer good industry, property, real estate, building construction, infrastruktur, utility, transportation, finance, trade, service, and investment. Nah, ini semua berdasar dari idx.co.id. Jadi teman-teman wajib tahu ada sektor 1 agrikultur, sektor 2 mining, sektor 3 basic industry, dan beberapa sektor lainnya sampai ada 9. Kenapa Anda harus paham tentang sektor ini? Karena begini, terkadang emiten-emiten yang dalam satu sektor itu akan naik secara bersamaan, terkadang. Ya, di saat mining dia naik satu, kemungkinan yang lain akan naik secara fundamentalnya ada pemicunya. Properti, real estate, kemungkinan akan bersamaan naiknya. Finance juga begitu. Ini pun saham berputar. Dalam arti misalnya saat ini yang naik lagi agrikultur nih. Nanti begitu agrikultur sudah mulai mereda, naiknya akan berganti di subsektor lainnya. Ya, akan ada subsektor lainnya yang naik. Jadi saat kita trading, memang kita pengen trading, investasi atau trading ya. Kalau investasi Anda kan taruh dalam jangka waktu lama. Kalau Anda trading, Anda harus bisa in di agrikultur kapan, keluar kapan, lalu kira-kira saham apa lagi, emiten apa lagi yang akan naik setelah agrikultur. Nah, itu kita pelajari dari fundamental, sentimen-sentimen pasar yang terjadi. Oke, kita next ya. Kita akan jabarkan sektor dan subsektor di atas ya. Yang pertama agrikultur. Apa sih? Agrikultur mencakup usaha di bidang tanaman, pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa-jasa yang secara langsung terkait dengan bidang tersebut. Di bawah ada beberapa macam jasanya, teman-teman bisa baca di situ. Perikanan, peternakan, perkebunan, dan jasa-jasa yang terkait dengan bidang tersebut. Setelah agrikultur, kita punya mining. Mining itu usaha di bidang pertambangan dan penggalian, seperti pertambangan batu bara, minyak dan gas bumi, biji logam, penggalian batu-batuan, tanah liat, pasir, penambangan, penggalian garam, pertambangan mineral, bahan kimia, dan bahan pupuk, serta penambangan gips, aspal, dan gamping. Ya, jadi saham-saham di sektor mining, contohnya mereka yang bergerak di bidang di bawah yang saya tuliskan. Ini cukup penting ya. Mining, basic industry and chemical. Industri dasar mencakup usaha pengubahan material dasar menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang masih akan diproses di sektor perekonomian selanjutnya. Ya, bahan mentah jadi bahan baku. Bahan baku dibuat lagi untuk menjadi sesuatu produk yang bisa dijual langsung ke user atau masyarakat. Industri kimia mencakup usaha pengolahan bahan-bahan terkait kimia dasar yang akan digunakan pada proses produksi selanjutnya dan industri farmasi. Di bawah ada tulisannya beberapa, ada semen, metal and allied product,
plastic and packaging, food industry, dan lain-lain. Oke. Next. Miscellaneous industry. Tidak cukup banyak penjelasannya, meliputi usaha pembuatan mesin-mesin berat maupun ringan, termasuk komponen penunjangnya. Machinery and heavy equipment, automotive and component, textile, garment, footwear, cable, elektronik. Oke, next. Consumer good industry. Usaha pengolahan yang mengubah bahan dasar atau mengubah setengah jadi menjadi barang jadi yang umumnya dapat dikonsumsi pribadi atau rumah tangga. Jadi consumer good. Jadi yang langsung bisa dipakai oleh end user. Food and beverage, tobacco, dan beberapa hal lain. Di situ ada semua tulisannya. Lalu, property, real estate, and building construction. Konstruksi meliputi usaha pembuatan, perbaikan, pembongkaran rumah, dan berbagai jenis gedung. Real estate mencakup usaha, pembelian, penjualan, persewaan, dan pengoperasian berbagai macam bangunan tempat tinggal, dan bukan tempat tinggal. Property and real estate, building construction. Mungkin bisa sewa gedung juga masuk ke dalam sini. Sewa gedung, sewa gudang, sewa kawasan industri juga masuk ke sektor ini, property, real estate, dan building construction. Next, infrastruktur, utility, and transportation. Usaha yang meliputi penyediaan energi, sarana transportasi dan telekomunikasi, serta bahan bangunan infrastruktur dan jasa-jasa penunjangnya. Bangunan infrastruktur meliputi bangunan non-gedung dan rumah. Non-gedung dan rumah. Meliputi energi, toll road, airport, harbor, Elliott product, telekomunikasi, dan beberapa hal lainnya. Next. Finance. Usaha terkait sektor keuangan meliputi perantara keuangan, lembaga pembiayaan, asuransi, perusahaan efek, dan perusahaan investasi, bank, financial institution, security company, lainnya yang berhubungan dengan keuangan, pengelola, perantara, pembiayaan, asuransi, atau perusahaan investasi. Trade, service, and investment mencakup usaha perdagangan, partai besar atau kecil, serta usaha terkait sektor jasa seperti hotel, restoran, komputer, dan perangkatnya. Periklanan dan media serta industri percetakan. Trade, service, and investment. Wholesale, retail trade, restoran, hotel, dan turis. Ini yang masuk ke dalamnya. Jadi pada masa pandemi seperti corona seperti ini, teman-teman kalau tahu sektor dan subsektornya akan bisa apa? Bisa menghindari sektor yang sekiranya masih lesu. Yang kemungkinan sahamnya saat kita beli tidak akan banyak bergerak. Saat kita beli kemungkinan dia downtrend atau uptrend. Akan bisa dilihat dari segi fundamental dari sektor-sektor sahamnya. Ya. Nah, di sini ada penjelasan sektor dan subsektor memang sebaiknya dimengerti karena berhubungan dengan selera saham. Selera saham di bidang apa dan akan berkaitan dengan analisa fundamental dan juga teknikalnya. Semoga bermanfaat. Sumber idx.co.id. Jadi ini pun ada sumbernya dari IDX. Kita enggak terus menyalin plek keteplek, enggak, cuman memang ini ada source-nya. Dan di sini kenapa teman-teman wajib paham ya? Di sini ada bertuliskan berhubungan dengan selera saham. Anda bisa memilih properti, Anda bisa berpikiran tentang mining, Anda bisa berpikiran tentang infrastruktur, properti mana yang Anda suka.
biasanya relate-nya dengan pekerjaan Anda sehari-hari. Ya, Anda di bidang apa, akan senang dengan sektor apa, seperti itu. Dan setelah Anda tahu sektornya, Anda tidak gerambiang, ya, gerambiang bahasanya. Karena teman-teman kemarin sempat tahu pastinya, ada 633 emiten. Kalau Anda screening satu persatu, itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi begitu Anda tahu sektor dan subsektornya, Anda bisa lebih enak untuk screening dari emiten-emiten tersebut. Oke, mungkin begitu. Sedikit materi tentang saham, nanti akan kita lanjutkan lagi di minggu depan. Dan nanti kita akan juga masuk ke sesi di mana kita akan bongkar nih emiten. Emiten mana yang menarik, yang kiranya dia mau uptrend, yang kiranya dia mau bullish, dan secara fundamentalnya pun dia kuat. Oke, thank you. Have a nice day. God bless dan salam sukses.